Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Kota Bandung dan sekitarnya, ayah bunda dan ibu bapak semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan pada episode kali ini, kita akan kembali membahas mengenai salah satu jalur yang akan dibuka pada proses pelaksanaan SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026 dan 2027. Dan di samping saya saat ini telah hadir salah satu narasumber yang sudah sangat familiar begitu ya, yaitu adalah Pak Fatah. Halo Pak Fatah, selamat siang, sore, dan malam. Mungkin Iya kan ayah bunda di betul, sini bisa nontonnya siap, siang, sore, malam, atau pagi begitu ya. iya. Sehat Pak Fatah hari ini? Alhamdulillah sehat dan harus sehat selalu ya. Ya, dan harus selalu semangat ya Pak Fatah ya Semangat, untuk ya. memberikan informasi kepada ayah bunda. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita memasuki ke pembahasan pertama mengenai jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus Hmm, begitu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak terkait jalur ini? hmm. Baik, untuk jalur afirmasi ini kan sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah afirmasi RMP, rawan melanjutkan pendidikan. Yang kedua adalah afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus atau PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini memang wajib mendapatkan rekomendasi dari unit layanan disabilitas Abilitas. Dinas Pendidikan Kota Bandung atau ULD. Nah, pada saat kita melakukan sebuah asesmen, nanti dari pihak WLD itu akan memberikan rekomendasi dan surat rekomendasi itulah yang akan digunakan sebagai persyaratan administratif untuk pendaftaran pada jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus Khusus, gitu baik. ya. Dan tentunya pasti di setiap jalur ada persyaratan yang wajib dipenuhi ya Hmm. oleh ayah bunda, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus mungkin ya Pak, mungkin boleh dijelaskan terkait persyaratan umumnya terlebih dahulu Hmm. mungkin? Untuk persyaratan umum seperti jalur pada umumnya ya gitu yang ada jalur domisili, kemudian juga jalur prestasi ataupun jalur mutasi itu ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah, akte kelahiran atau surat kenal lahir, yang kedua adalah KTP orang tua, kemudian yang ketiga itu adalah Kartu kartu keluarga, keluarga, ya. Jadi itu adalah persyaratan, yang wajib penuhi? di-upload Mhm. ya gitu, diisikan ini pada setiap jalur. Itu yang umum. Nah, sementara kalau persyaratan khususnya untuk yang PDBK atau afirmasi PDBK itu, yaitu mendapatkan surat rekomendasi ya dari, unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Kota Kota Bandung. Bandung seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ayah bunda kemudian anandanya sudah mendapatkan pemeriksaan ya atau hasil pemeriksaan dari tenaga profesional lainnya di luar sana gitu ya, seperti psikolog, kemudian juga dokter spesialis anak, atau mungkin juga psikiater atau tenaga profesional lainnya, itu tetap harus, melampirkan surat keterangan atau rekomendasi dari ULD Dinas Ya. Pendidikan Kota Bandung. Jadi ayah bunda tinggal mendaftar saja, jadi teknisnya adalah, membuka atau membuat akun SPMB terlebih dahulu. Ya. Jadi di laman spmb.bandung.go.id, kemudian di situ, ayah bunda harus membuat akun terlebih dahulu, ada dimulai mengisikan NIK dan lain sebagainya. Setelah nanti mengupload persyaratan-persyaratan, kemudian nanti di laman website spmb.bandung.go.id itu ada link asesmen Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ya. Tinggal mengklik, setelah itu ayah bunda memasukkan NIK dan password yang memang sudah dibuat, maka tinggal memilah apakah misalkan akan, eee, mem mengklik untuk yang PDBK Ya. ya, atau untuk yang kesiapan belajar. Jadi kalau ayah bunda mengikuti afirmasinya untuk yang PDBK, maka mengklik atau memilih yang PDBK PDBK, seperti itu, sesuai gitu. yang memang jalur yang akan diikuti begitu ya Pak ya? Betul, ya gitu. Setelah selesai, selanjutnya nanti tim admin dari UL itu akan menghubungi ayah bunda untuk melakukan asesmen, dan setelah proses asesmennya selesai, itu akan diberikan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itulah yang akan digunakan dalam tahap pendaftaran Ya. gitu ya.
tahap pendaftaran dan kemudian nanti selanjutnya adalah memilih pilihan pertama dan pilihan kedua seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya mungkin ya Pak, terkait jadwal dari, jalur seleksi afirmasi murid berkebutuhan khusus. Tentunya akan ada timeline-nya tersendiri begitu ya Pak ya, mungkin Ya, boleh disampaikan terkait jadwalnya supaya ayah bunda bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari begitu, Pak? baik Ayah Bunda, untuk jadwalnya sendiri itu dimulai dari pendataan, tetap dari tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni. Jadi semua jalur dalam SPMB ini proses pendataan yaitu melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khususnya itu dimulai dari 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Nah, untuk pendaftaran jalur afirmasi PDBK sendiri itu dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026. Nah, hasilnya itu akan diumumkan tanggal 19 Juni 2026 dan daftar ulang akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 23 Juni 2026 dan itu pun dilakukan secara daring. Ya, yang berikutnya adalah terkait, kuota Pak, untuk jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus ini. Untuk kuota dari jalur afirmasi berkebutuhan khusus ini memang yaitu masuk ke dalam, afirmasi secara keseluruhan ya, untuk SD 15%, untuk SMP itu yang 30%. Nah, khusus untuk yang peserta didik berkebutuhan khusus itu, 3 orang per sekolah, Ya, maksimal 3 orang per sekolah. Jadi ada pilihan pertama dan pilihan kedua, maka harus dilihat sebetulnya itu jaraknya mhm, gitu ya, karena memang, bagaimana juga akses, ananda kita yang berkebutuhan khusus itu juga bisa dengan mudah ya. itu ke Sekolah sekolah yang seperti lebih itu, dekat yang lebih mungkin ya Pak dekat ya, gitu ya, sehingga itu bisa meringankanlah gitu ya aktivitas aktivitas sehari-hari. pembelajarannya, Ya. seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk, pilihan sekolah yang dapat dipilih oleh, Mmm, ananda yang akan mendaftar ke jalur afirmasi, PDBK begitu ya iya, Pak ya, mungkin ada berapa pilihan sekolah Pak yang mmm. bisa dipilih? Baik untuk afirmasi PDBK jenjang SD maupun SMP itu ada 2 pilihan, pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi kita sarankan memang memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ya, Karena sekali lagi sebetulnya untuk, ananda kita yang berkebutuhan khusus, ini bagaimana akses ke tempat belajar juga yang sangat perlu dipertimbangkan perlu ya Pak. dipertimbangkan seperti itu ya. Karena, supaya nantinya juga akan mempermudah, aktivitas kemudian memperlancar begitu ya, kegiatan belajar mengajar ananda yang berkebutuhan khusus sehingga kami sangat sarankan untuk memilih sekolah yang memang dekat dan aksesnya mudah begitu ya Pak Iya dari betul, domisili ke sekolah tujuan, iya. gitu. Kemudian, untuk tadi kita membahas jalur, pilihan sekolah untuk, jenjang SD ya Pak, betul Iya, ya? Yang SD dan berikutnya SMP sama masih sebetulnya, sama iya ya? sama. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait, mekanisme seleksi jalur afirmasi Mmm, MBK ini pada setiap jenjang mungkin iya. Pak, boleh? Karena baik untuk jenjang SD maupun SMP ini memang, eee, ananda kita yang berkebutuhan khusus ini dikecualikan dari syarat usia. Ya, Jadi alat seleksinya adalah jarak. jalan. Baik untuk jenjang SD maupun, jenjang SMP, alat seleksinya adalah jarak. Nah, karena memang dibatasi kuotanya itu 3 orang per Mhm, sekolah, mhm. bagaimana kalau ada yang lebih ya gitu. Ada yang lebih, kemudian itu kan berarti masuk pada pilihan yang kedua. Nah, kalau memang misalkan pilihan yang kedua juga katakanlah misalkan lebih dari 3 orang, maka ananda yang tidak terima di pilihan pertama dan kedua itu memang kita akan salurkan ke sekolah-sekolah yang masih kuota afirmasi PDBK-nya masih ada Tersedia ya. dan kita akan memaksimalkan yang paling terdekat Ya. dengan, tempat tinggalnya seperti itu. Jadi memang alat seleksinya adalah jarak seperti itu. Khusus untuk, jalur ini ya Pak ya, Ya karena gitu, memang walaupun sebetulnya kalau misalkan ada jarak yang sama itu mhm, pakai usia, tapi kan sangat nggak mungkin ya mhm. ada apa, ada jarak yang sama Iya, gitu sama kan. persis. Beda 0,1 Sekian saja meter sudah saja kan berarti kan beda. beda gitu ya. Sehingga memang kami sarankan untuk ayah bunda yang akan mendaftarkan anandanya yang memiliki berkebutuhan khusus, ini memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Jadi Iya. bukan, saya mah pengennya misalkan rumahnya katakanlah di mana ya, misalkan di daerah Setiabudi, Mhm pengen masukkan anaknya misalkan ke SMP 14 mhm. gitu kan. Padahal anaknya berkebutuhan khusus, Mhm. maka disarankan itu untuk memilih sekolah-sekolah negeri kalau SMP gitu ya, itu kan banyak Ya. tuh di Setiabudi ada 12, 15, 29, 26 dan sebagainya lah ya Mhm. gitu. Itu lebih memberikan sebuah Kemudahan ya? kemudahan bagi ananda kita Ya, seperti itu. supaya nanti juga akan lebih efektif begitu ya Ya, kegiatan belajar mengajarnya dan, ayah bunda juga tidak perlu khawatir jika tadi ya Pak, seperti yang disebutkan, jika tidak diterima begitu ya di pilihan ya, ke-1 dan kedua maka akan kita carikan begitu ya iya, sekolah yang memang paling dekat dengan domisili Ananda gitu. Karena yang kita masih akan ada yang masih kuotanya, ada kuota untuk betul. jalur, afirmasi PDBK ini Ya, begitu. betul. Semua sekolah itu, diberikan kuota yang sama, Ya yaitu 3 orang. ya Jadi tidak bisa misalkan, kami tidak menerima katakanlah, anak berkebutuhan ya, khusus, itu untuk SD dan SMP negeri di Kota Bandung, semuanya itu, diberikan peluang untuk bisa menerima. menerima dan secara sistem juga sangat memungkinkan. Jadi tidak boleh ada Ya, penolakan gitu ya. baik. Jadi pada saat misalkan nanti tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, karena kuotanya terbatas, itu kita akan salurkan seperti itu ya Ke yang ke kuotanya sekolah yang kuotanya kuotanya masih masih ada. tersedia. Dan memang, ayah bunda serta wargi Kota Bandung dan sekitarnya, kita juga nanti akan mempersiapkan gitu ya, itu tutorial Ya. bagaimana proses atau pendaftaran melalui website spmb.bandung.co.id .id. untuk ananda yang berkebutuhan khusus yang harus melalui asesmen Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ya, baik. Maka pembahasan untuk, seleksi jalur afirmasi MBK ini menjadi akhir begitu ya Pak, dari pematerian yang akan kita sampaikan pada hari ini. Dan seperti yang telah disebutkan juga sebelumnya oleh Pak Fatah bahwa, kita akan menginformasikan tata cara pembuatan akun, kemudian berbagai jenis informasi mengenai SPMB tahun ini itu melalui media sosial, SPMB di Kota Bandung. Ada YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram @bdg.disdik, WhatsApp channel, kemudian TikTok, bahkan online chat yang tersedia di website spmb.bandung.go.id. Jadi, apabila ayah bunda mengalami kesulitan atau kendala selama proses SPMB tahun ini berlangsung, maka jangan khawatir untuk, langsung bertanya melalui online chat yang tersedia di website kita yaitu spmb.bandung.go.id. Jadi, pastikan ayah bunda untuk mencatat setiap tanggalnya, persiapkan dokumen kelengkapan yang telah, kami jelaskan sebelumnya sesuai dengan jalur yang nantinya akan dipilih oleh Ananda untuk mendaftar sekolah, begitu. Baik, mungkin untuk, menutup kegiatan hari ini juga apakah dari Pak Fatah ada pesan kepada ayah bunda yang akan mendaftar, di jalur afirmasi MBK ini? Baik, pesan untuk ayah bunda sekalian, pendataan akan dimulai pada tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Pastikan bahwa pada saat akan mengisi pendataan itu kelengkapan persyaratan khususnya itu sudah dilengkapi terlebih dahulu. Ya, Oleh karena itu, silakan untuk melakukan pendaftaran, melakukan asesmen di link spmb.bandung.go.id sehingga nanti dari tim ULD itu akan melakukan proses asesmen. seman Sehingga, cepet juga gitu akan menerima surat rekomendasi dari ULD-nya yang akan digunakan sebagai persyaratan persyaratan khusus. di, jalur afirmasi PDBK itu sendiri. Iya, Yang paling terpenting adalah untuk anak-anak kita, sekolah yang terdekat, berikan kenyamanan mereka untuk melakukan aktivitas pembelajaran ya. dan dukungan dari ayah bunda sekalian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Fatah, luar biasa sekali atas pemaparan, materi di hari ini mengenai jalur afirmasi, PDBK begitu. Maka dari itu, sesi hari ini akan menjadi, pesan penutup akan menjadi, penutup juga untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Bunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam. nuhun Ayah Bunda.